warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah tarbi yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Siti Fatimah ini. Siti Aminah. Soalnya banyak Siti-Siti, saya masuk jadi salah sebut. Sudah berapa Siti? Siti Aminah, Siti Fairah. Oh, jadi di bagian daya sana juga itu Siti juga. Jadi mohon maaf kalau saya ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam ke-8. Tidak terasa ya, tidak terasa. Tapi yang penting buat kita sebagai orang-orang yang beriman, karena dalam ayat tadi mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban puasa ini sudah ada sebelum kita, tapi ada seperti puasanya Nabi Daud, puasa ini hari, besok tidak lagi, diselang-selingi, sehingga 1 tahun itu 180 hari puasa. Lain lagi puasanya Nabi Idris, itu puasanya setiap hari. Anak-anak sekalian, remaja kira-kira bisa kita puasa setiap hari, kira-kira sepanjang tahun sebanyak 360 hari. Tentu jawabannya mungkin ada yang mampu, ada yang tidak. Maka dengan kedatangannya Nabiullah Muhammad SAW selama 12 bulan dikasih keringanan. 12 bulan itu hanya 1 bulan berpuasa pada bulan Ramadan. 1 bulan. Dengan tidak mengurangi tadi selama 360 hari ini. Nah, bagaimana matematikanya? Puasanya Rasulullah SAW selama 1 bulan 30 hari, itu 1 harinya itu sama nilainya atau indeksnya itu kita puasa 10 hari. 10 kali 30 berapa ini anak-anak di belakangnya 3 ini? Berapa? 10 kali 30. Yang pakai soko. Matematika ini. Sudah kelas berapa SD? Siapa yang dulu jawab?
Ya. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Yang cewek. Kalau ada yang bisa jawab, bisa kasih hadiah ya. Ya, 300. Siapa tadi yang jawab 300? Datang sini, kalau saya nanti saya bilang ada hadiah baru. Rame-rame ya. Sini. Saya tidak bawa duit, tapi tidak apa-apa, saya cari di jadi kalau 10 kali 30 berarti 300. Belum cukup ya. Belum cukup. Maka ditambah lagi 60. Kapan itu untuk mencukupkan 60? Itu kita puasa pada bulan Syawal. Puasa bulan Syawal itu 6 hari Pak ya. 10 hari 1 kali puasa dalam bulan Syawal. Jadi setelah kita lebaran, ya mungkin 1-2 hari kita pray dulu, baru puasa lagi. Boleh selang-selingan, boleh tidak. Itu kalau dikerjakan orang-orang tiap kita dulu itu kuat. Ya. 6 hari maka cukupnya 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi 300 tambah 60 sama dengan berapa? 360. Jadi sama dengan puasanya Nabi Idris, tidak ada dikurangi pahalanya. Begitu itu keagungannya kedatangan Nabi Muhammad memang untuk membawa rahmat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita dikasih predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa berarti imannya sudah mantap, ya, sudah bisa mengukur dirinya bahwa yang dilarang oleh Allah jangan kita lakukan, yang dianjurkan kita lakukan, termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhanya Allah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita tingkatkan, pokoknya puasa saja ya. Puasa saja, puasa, belum yang lain-lain, belum sembahyang, belum tadarus, ini baru puasa ini. Jadi syaratnya berpuasa itu gampang, anak-anak sekalian, ya latihan. Dengan latihan tidak makan setengah hari, kemudian 1 hari dilatih. Ya, jadi kalau anak-anak kita dilatih, ya dikasih motivasi, dikasih hadiah lah ya, supaya dia rajin. Kalau anak kita, siapa yang besok yang puasa setengah hari, saya kasih hadiah sekian. Siapa yang puasa 1 hari, saya kasih hadiah. Kalau sudah dia terlatih, maka otomatis dia sadar sendiri. Nah, dia sadar sendiri, itu baru puasa. Dan selain puasa wajib, ada juga puasa sunat yang sejak bulan
Rajab sampai bulan Sa'ban itu kita dilatih untuk puasa sunat, paling tidak hari Senin dan hari Kamis atau nisfu Sa'ban. Dan kita sudah terlatih pada bulan Ramadan ini kita puasa Ramadan. Kemudian selain puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk melaksanakan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan atau dikatakan sholat tarawih. Mana dasarnya? Hadis Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, ya, termasuk sesudah sholat Isya, kita sudah sholat tarawih. Kita setelah sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat, di sini 8 rakaat ya. 8 rakaat, yang mau 20 silakan ya. Tidak ada itu perbedaan, tidak jadi kita sembahyang kalau ada perbedaan ya. Yang 8 ya sampai di situ saja. Yang 20 lanjutkan. Tapi biasanya kalau yang 8 setelah 8 ditutup dengan witir 3 rakaat. Kalau sholat di sini. Kemudian bagi jamaah yang masih mau lanjut, boleh lanjut di rumah. Yang jelas pada malam sholat malam itu ada namanya witir. Karena witir itu adalah sebagai sholat penutup pada sholat malam. Jadi bagaimana kalau kita baru sholat tahajud pada malam hari? Itu kita sholat seperti sholat tahajud, sholat lail, sholat istikharah, minta petunjuk, sholat taubat. Sementara kita sudah witir, maka tidak perlu di sholat witir. Jadi jelasnya bahwa kalau mau sholat witir setelah 8 rakaat nanti, kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat, baru pulang lagi. Jangan setelah 8 rakaat langsung pulang. Karena nilai pahalanya sholat berjamaah beda dengan sholat sendiri di rumah. Sholat diri sendiri di rumah cuma 1, sholat di masjid dapat 27 kali lipat. Jadi oleh karena itu, ini malam kita masuk hari ke-8, insya Allah 22 hari lagi atau 21 insya Allah. Setelah nanti kita melaksanakan sholat puasa Ramadan, kemudian ditutup dengan zakat fitrah, kemudian kita beridul fitri besoknya, lalu kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain, maka kita semuanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya tanpa noda, karena kita sudah bersalam-salaman. Oleh karena itu kepada kita semua biang bak bombe-bombe ya berbagi. Yang memutuskan hubungan silaturahmi ya, itu cepat dihubungkan, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka dia tempatnya di luar surga ya, kebalikan dari surga. Jadi oleh karena itu, mari kita perbaiki silaturahmi kita supaya kita antrian masuk surga. Karena pada bulan Ramadan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka dari arah mana saja di belakang, dan
pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu ya. Jadi oleh karena itu kepada anak-anak sekalian belajar. Ya Allah memberikan rahmat, insya Allah masuk iman di kalbu, ya insya Allah nanti tahun-tahun berikutnya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena waktu sangat terbatas, demikianlah ceramah singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.